Halo Jess, selamat sore, selamat datang di channel YouTube Lambung Tura. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe untuk mengikuti update video-video terbaru dari channel YouTube Lambung Tura. Jadi sore ini tepat pukul 4:30 sore ya. Jadi sambil ngabuburit nunggu waktu berbuka puasa, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk di akun Instagram @lambungtura. Jadi buat kalian yang belum mampir di akun Instagram Lambung Tura, silahkan mampir di @lambungtura. Dan juga jangan lupa untuk di follow Jess ya, untuk mengikuti perkembangan dan update-update video terbaru dari channel YouTube Lambung Tura. Dan seperti biasa, sebelum memulai sesi tanya jawabnya, kita bumper dulu. Sikat Jess. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Evi. Saya pemilik channel Dapur Bupo. Alhamdulillah dapat kesempatan ini untuk share ke kalian semua, terutama para emak-emak di luar sana yang butuh referensi masakan sehari-hari untuk cemilan anaknya, atau mungkin ide bisnis yang cocok banget buat kalian yang ada di rumah. Mampir ke channel aku ya. Jangan lupa subscribe channel Lambung Tura. Terima kasih banyak udah mengadakan giveaway ini. Semoga berkah dan channelnya makin sukses. Terima kasih. Oke Jess, jadi sebelumnya saya udah mengadakan untuk Q&A, jadi sesi tanya jawab ya di akun Instagram Lambung Tura. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya seputar YouTube ataupun seputar kuliner, bisa kalian tanyakan di akun Instagram saya langsung Jess ya. Dan langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama datang dari @denufisfood ya Jess. Jadi pertanyaannya, Sam, dari tahun berapa mulai YouTube sampai bisa alhamdulillah 5.000 subscriber? Keren. Wah, terima kasih kepada @denufisfood yang udah bertanya. Jadi saya memulai YouTube ini sekitar bulan Juli 2019 ya. Dan sekarang ini bulan April 2020 saya dapat 5.000 subscribernya. Nah, jadi sekitar 9 bulan saya mencapai untuk 5.000 subscriber ini. Alhamdulillah. Terima kasih berkat support dan dukungan teman-teman semua. Langsung kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Jadi ini datangnya dari @kulinerenak_pandaan. Tanya, awalnya gimana sih bisa terinspirasi buat channel YouTube atau latar belakangnya gitu? Nah, oke, terima kasih kepada @kulinerenak_pandaan. Jadi inspirasi saya itu berawal dari, saya kan jadi aslinya dari Kota Malang ya, dan saat ini berdomisili di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nah, rata-rata yang saya ketahui food blogger di area Kabupaten Pasuruan ini mereka bergeraknya dari sektor akun Instagram ya. Nah, jadi untuk yang bergerak dari YouTube ada ya, cuma masih minim banget di sini, masih sedikit. Jadi saya tergerak untuk memulai mempromosikan produk-produk lokal ini di sektor dari channel YouTube-nya. Jadi saya ingin bekerja sama dengan food blogger yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk mempromosikan produk-produk lokal. Kalau mereka kan sudah banyak dari akun Instagram, jadi saya mau bergerak di sektor YouTube-nya ini guys. Dan saya juga nggak ngelupain untuk tempat asli saya dari Kota Malang ya. Makanya saya sekarang mempromosikan produk-produk lokal ya, baik yang ada di Kota Malang maupun yang ada di Kabupaten Pasuruan sini guys. Tapi dengan harapan untuk kedepannya bisa semakin berkembang lagi dan bisa semakin luas lagi daerah yang bisa saya cover untuk mempromosikan produk-produk kuliner kecil menengah guys. Jadi minim paling nggak bisa keliling Jawa Timur dulu gitu guys. Mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan kita yang ketiga guys ya. Datang dari @david.s. Berapa gaji YouTube sampean mulai awal sampai sekarang? Oke, terima kasih kepada Sam David ini ya. Jadi untuk kalau soal gaji ya, insya Allah cukup lah. Saya nggak bisa menyebutkan nominalnya di sini ya. Nanti takutnya ada yang salah persepsi dan beranggapan yang negatif bagi saya, bagi channel saya, dan bagi kelangsungan untuk tujuan saya mempromosikan produk-produk lokal ini. Jadi untuk gaji insya Allah cukup lah. Lanjut aja kita ke yang keempat ya. Pertanyaan keempat datang dari @princess Rifai. Wah, selamat ya udah capai 5.000 subscriber. Ngomong-ngomong, food vlogger mana yang selalu menginspirasi Kak Dedi? Dan awalnya gimana sih kok bisa memutuskan untuk jadi food vlogger ketimbang
yang lainnya. Oh ini mungkin salah tulis ini. Mohon dijawab kakak. Oke, jadi terima kasih kepada Princess_Riva. Jadi food vlogger yang menginspirasi saya itu food vlogger yang bergerak untuk sektor kuliner kecil menengah ya, atau yang biasanya kita kenal dengan street food, atau yang mungkin bisa kalian jumpai di tepi-tepi jalan, itu istilahnya kuliner kecil menengah ya. Jadi food vlogger yang bergerak di sana itu awalnya saya melihat dari akun-akun YouTube, channel-channel YouTube ya. Itu seperti Hobi Makan, terus Kubiler, Goyang Leper, dan masih banyak lagi teman-teman channel YouTube lainnya yang bergerak dari sektor street food. Nah, saya terinspirasi dari mereka untuk memperkenalkan produk-produk lokal yang ada di daerah saya sendiri sini, Kabupaten Pasuruan dan juga Kota Malang. Nah, terus kenapa yang saya pilih itu di food vlogger ya? Jadi saya basicnya ini orangnya yang hobi kulineran. Jadi saya ini orangnya suka jajan ya. Jadi bawaannya setiap hari pengen ngemil terus. Nah, saya kepingin hobi saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu saya akhirnya memutuskan untuk menjadi food vlogger aja gitu. Kenapa saya harus menyesuaikan sama hobi saya yang suka jajan, suka nyemil ini, dan memilih untuk food vlogger? Karena menurut saya ya, apa yang kita lakukan sesuai hobi kita, apa yang sesuai dengan kesukaan kita, itu nanti kita menjalankannya itu dengan senang hati. Jadi nggak ada istilahnya rasa jenuh, rasa bosan dalam melaksanakannya. Suatu contoh misalnya ada orang yang hobinya itu mancing. Nah, ketika dia mancing di tepi sungai misalnya ya, walaupun dia bisa bertahan berjam-jam di tepi sungai untuk menunggu dapat ikan, dia melakukannya itu pasti nggak akan jenuh, nggak akan bosen gitu loh. Lain halnya kalau misalnya seperti saya ya, saya kan kurang minat dengan hobi memancing, dan saya akhirnya diajak untuk memancing. Otomatis 15 menit, 30 menit pun saya akan menjadi jenuh, akan menjadi bosen gitu loh. Lah, saya kepinginnya ini bisa saya lakukan terus-menerus dan tidak ada kejenuhan. Akhirnya saya pilih sesuai hobi saya itu. Nah, itulah akhirnya saya memutuskan untuk jadi food vlogger. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Vina_Maheswara. Kuliner favorit Mas selain oskap? Nah, oskap ini bahasa Malangan ya. Jadi oskap ini bakso. Itu apa? Sharing ya tempatnya. Oke, terima kasih Mbak Vina_Maheswara. Jadi kalau saya kan emang asli Malang ya, jadi memang Malang identik dengan kota bakso, dengan berbagai macam aneka varian baksonya. Jadi saya memang benar-benar suka bakso itu guys. Tapi kalau memang yang diminta selain bakso ya, jadi ada beberapa juga kuliner di kota Malang yang menjadi favorit saya. Yaitu yang pertama, dan juga ini ada yang beberapa yang belum saya datangi ya untuk saya review ya. Jadi yang pertama ini ada soto kambing Bu Dewi. Itu tepatnya ada di depan pintu keluar masuk angkutan umum di Terminal Landung Sari. Di seberangnya persis itu ada soto kambing Bu Dewi. Wah, itu mantep, recommended banget. Tapi saya belum review ke sana. Kalau nggak review ya, saya sering ke sana juga. Terus yang kedua ada sate gepuk. Sate gepuk ini tepatnya di daerah Avia itu ya, PLN. Di pertigaan itu agak ke selatan sedikit kanan jalan, dempet sama McDonald ya, ya pokoknya di situlah ada warung warna hijau. Di situ ada sate gepuk, itu wah recommended banget di situ. Di situ malah mulai dari almarhum ibu saya itu udah seneng sama produk sate gepuknya, itu wah luar biasa. Terus favorit saya juga ada pecel kuah. Nah, kalau pecel kuah ini pernah saya review, ini di video pertama saya dulu masih belajar menjadi food vlogger. Mungkin bisa kalian lihat di pojok kanan atas ya videonya. Ini video-video pertama saya masih belajar food vlogger ini. Ini udah pernah saya review. Ini kalau pecel kuah ada di depannya SDN Rampal Celaket 1, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Ini memang nggak ada duanya dimanapun ini. Jadi ini benar-benar pecel kuah pertama dan satu-satunya di dunia. Wah, mantap. Nah, jadi kalau saya makanan favorit ini sebenarnya banyak banget. Soalnya saya memang hobinya basicnya suka jajan ya, suka kulineran itu. Lanjut aja di pertanyaan berikutnya, datang dari @arema krisna. Wah,
Selamat bos, sudah masuk 5.000 subscribe. Tanya om, pengalaman apa yang sampai dapat selama nge-YouTube dari seneng sampai sedih? Dijawab ya om, salam semelewer. Mantap. Jadi terima kasih pertanyaan yang diajukan dari @arema_krishna. Jadi kalau senengnya dulu ya yang saya jelaskan ya di sini ya. Jadi kalau senengnya itu Jess, saya senengnya itu kalau seumpama saya ngeliput suatu produk, terus saya review, saya promosikan, saya perkenalkan, itu saya seneng banget dan ada suatu kebanggaan sendiri bagi saya. Kalau produk itu jadi rame, terus banyak konsumennya, banyak pelanggannya, wah itu benar-benar luar biasa. Apalagi kalau produk tersebut atau kedai tersebut itu jadi tambah maju, tambah sukses, itu ada kebanggaan tersendiri ya buat saya. Saya ikut seneng melihatnya, ikut bangga gitu loh. Walaupun memang sih ramenya produk, terus terkenalnya produk dan banyaknya konsumen di situ memang tergantung dari produk itu sendiri ya, dan kualitas dari produk itu sendiri. Tapi ada kebanggaan tersendiri buat saya atas kesuksesan tersebut gitu guys. Terus selain itu saya bisa juga nambah teman, nambah saudara, baik dari teman-teman sesama food vlogger, jadi kita kenalan, berkawan, bersaudara, dan juga dari teman-teman kuliner gitu. Jadi istilahnya semakin banyak kenalan ya, semakin banyak silaturahmi, semakin banyak kawan, semakin banyak saudara, semakin nambah rezeki gitu kan Jess ya. Terus saya bisa mendapatkan motivasi untuk diri saya sendiri. Jadi dari situ kadang saya sambil ngobrol-ngobrol sama pedagang gitu kan ya, kita bisa tahu jatuh bangun mereka membangun sebuah produk itu seperti apa, usaha mereka seperti apa. Jadi banyak hikmah yang saya pelajari dari ngobrol-ngobrol sesama pedagang kuliner itu seperti apa gitu Jess. Itu sebuah hikmah yang saya petik dari menjadi seorang food vlogger ini memang Jess. Itu luar biasa banget. Dan semangat terus buat para pejuang kuliner, pedagang-pedagang kuliner yang saat ini sedang menjalankan tugasnya ya, dan mempromosikan produk-produknya. Oleh kalian luar biasa. Dan kemudian saya akan menceritakan kalau untuk pengalaman pahitnya, pengalaman sedihnya itu Jess ya. Jadi kalau sedihnya itu Jess, buat saya itu kadang kalau sudah saya usahakan dengan mempromosikan suatu produk, saya review di produk, saya posting di berbagai media sosial ya, baik Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya, tapi dagangan tersebut itu masih sepi, masih kurang ada yang berminat atau konsumennya masih sedikit. Itu merupakan salah satu beban juga buat saya Jess. Jadi saya istilahnya kayak merasa gagal gitu dalam mempromosikan suatu produk. Terus ada lagi, kadang ada beberapa kedai kuliner yang setelah saya review dan dilihat oleh pihak lain yang berkepentingan gitu ya, kedainya itu malah digusur. Itu ada Jess, salah satu kedai yang saya review seperti itu. Itu juga saya kadang waduh gimana gitu ya, serba salah. Saya nggak tahu kalau ternyata kedai itu nggak memiliki izin untuk berdagang di situ gitu loh. Dan akhirnya setelah saya posting, ada pihak tertentu yang mengetahui hal tersebut. Akhirnya terjadilah penggusuran. Wah itu benar-benar pedih ya, sakit buat saya juga. Waduh gimana gitu kan ya. Terus ada juga yang ketiga itu, kadang saya mendengarkan kisah jatuh bangun mereka, terus kisah mereka di balik layar itu saya sharing-sharing sama mereka. Itu ada beberapa hal yang cukup pahit kadang buat mereka jatuh bangun dalam membangun usaha itu seperti apa. Itu ya kadang kita mendengar istilahnya curcol ya, curhatan colongan itu dari para pedagang seperti apa, keluh kesahnya seperti apa. Itu kadang juga menjadi masukan buat kita betapa beratnya untuk berjuang dalam mempertahankan suatu produk itu. Tapi semua itu memang ada hikmahnya buat kita, untuk pembelajaran buat kita sendiri gitu loh.